Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelum saya mulai, saya tidak akan mengulang dua kali. Yang belum on kamera silakan di on kamerakan. Dan kalau yang tidak on kamera pada saat saya foto berarti Anda tidak ikut kuliah ya, karena memang tidak hadir pada saat Zoom. Hadir tapi tidak ada wajahnya ya ngapain juga. Ini ada Sopiah, mana orangnya? Ada nggak? Oke, sok posisinya duduk, jangan jalan-jalan deh, ya. Sok. Saya tidak akan dulu mulai kalau belum on semua ini. Saya Sophia, sakit Pak. Masih nggak ada. Ya, itu suaranya di mute, di mute. Oke, ini ada rekamannya, nanti juga akan diputar ulang dan silakan untuk dibuka nanti, ya. Oke, pertama ingin saya sampaikan bahwa di pertemuan ini tentang tiga hal. Pertama tentang diskusi kelompok, kedua UTS, kedua UAS. Anda lihat ini di kolom ini. Kolom ini ada pertemuan satu, kolom dua ada kemampuan akhir perkuliahan, kolom tiga bahan kajian, ada metode, waktu, pengalaman belajar, kriteria penilaian dengan bobot. Anda fokus di bahan kajian dulu deh, bahan kajian. Karena ini akan menjadi tugas sebagai bahan untuk Anda melakukan penulisan tugas paparan. Paparan itu maksudnya presentasi ya, presenter. Anda lihat di sini ada pertemuan keempat. Pertemuan keempat itu minggu depan. Minggu depan itu yang tampil dua kelompok. Yang tampilnya dua kelompok. Kelompok satu dan kelompok dua. Kelompok satu bahasanya ini nih. Kelompok dua bahasanya ini. Nah, untuk kelompok yang lain, ingat, walaupun Anda tampil mungkin kelompok terakhir, kelompok 8, tapi pengerjaan tugas ini minggu depan sama semua. Jadi mau kelompok 1, kelompok 8, kelompok 5, minggu depan mengumpulkan tugas eh, Word, PPT, dan juga ada soal pretest dan posttest. Ini saya jelaskan. Ini untuk penampilan kelompok 1 dan 2 itu pertemuan keempat minggu depan. Minggu depannya lagi pertemuan untuk diskusi kelompok 3 dan kelompok 4. Ini materinya. Kemudian untuk pertemuan 6, ini adalah diskusi kelompok 5 dan 6. Ini ada teknik pengolahan hasil evaluasi. Di sini juga ada bahan-bahannya. Kemudian kelompok 7 itu dan kelompok 8 di pertemuan ke-7. Ini materinya. Publik penilaian dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk refleksi pelaksanaan evaluasi. Setelah itu UTS. Tadi sudah dibacakan untuk UTS ini. UTS itu penjelasannya nanti di bawah ya, ada. Setelah UTS, pertemuan ke-9 itu materinya tentang konsep-konsep instrumen tes berdasarkan taksonomi Bloom revisi. Ini paparan dosen. Ini paparan dosen, berarti ini paparan bagian saya. Nah, kemudian Anda nanti di pertemuan ke-10, kelompok 1 tampil dengan materi ini. Kemudian kelompok 2 minggu depannya, di pertemuan ke-11, konsep dasar penyusunan soal hot. Kemudian 12, penyusunan pertemuan ke-12 maksudnya, itu diskusi kelompok 3. Penyusunan soal hot pada mata pelajaran PAI. Lalu pertemuan 13 itu kelompok 4 tentang instrumen evaluasi bentuk tes berbasis hot pada mata pelajaran PAI. Ini kemudian nomor pertemuan 14 instrumen evaluasi bentuk non hot berbasis hot, non tes berbasis hot pada mata pelajaran PAI. Nih. Kemudian pertemuan ke-15 itu review perkuliahan paparan dosen. Untuk UAS ya di sini dapat mempublikasikan artikel ilmiah tentang penilaian autentik pembelajaran PAI
pembelajaran. Maksudnya di sini bukan pembelajaran otentik, sebenarnya lebih ke otentik berbasis hot gitu. Nah, ini referensi-referensinya, ini tanda tangannya, ini ada catatannya nih. Lihat, minimal kehadiran 70% dengan toleransi keterlambatan. Kemudian ada penilaian tugas, bahan diskusi sebelum dan setelah UTS. Kemudian tugas kelompok untuk terstruktur, presentasi saat diskusi, jangan lupa. Ada mini riset juga, ada UTS berupa artikel ilmiah, UAS juga berupa artikel ilmiah. Kemudian dari penilaian ada bentuk lain selain yang kognitif, ada yang attitude, aktivitas, dan partisipasi. Yang tidak paham attitude itu sikap lah, ya, terkait dengan perilaku Anda yang selama perkuliahan berlangsung. Ini kriteria penilaian 80 sampai 100 dapat A, 70 sampai 79 B, dan seterusnya. Aspek penilaian dari sisi kognitif ini, yang soft skills termasuk kreativitas, membuat resume, kedisiplinan mengumpulkan tugas, aktivitas dalam presentasi, partisipasi di kelas, ini adalah bagian yang akan menjadi proses penilaian. Nah, nanti pada saat Anda, ini adalah tabel untuk membantu penilaian. Jadi semua nilai itu masuk ke sini, nanti dihitung. NIM, nama, kehadiran, nanti kehadiran itu dikonversi. Kalau 100% hadir berarti 16 kali pertemuan, berarti ya 100 nilainya. Kalau 8 kali pertemuannya dia hadir, berarti hanya 50%. Dan seterusnya. Nah, kemudian pada saat pra-UTS, ada sesi 1 disebutnya, diskusi sesi 1 itu maksudnya diskusi sebelum UTS. Ada pretest, pretest dulu. Jadi si presenter itu harus membuat soal pretest yang diberikan kepada mahasiswa pada saat 5 menit pertama penyajian diskusi. Nanti saya akan sampaikan teknisnya seperti apa. Kemudian ada file doc-nya ada atau tidak, PPT-nya ada atau tidak, hadir tidak pada saat diskusi, kemudian attitude, aktivitas dengan partisipasinya bagaimana, kemudian post test, berapa nilai post testnya. Ini berlaku untuk siapa? Kepada audiens. Untuk yang menjadi presenter, seperti minggu depan kan kelompok 1 dan kelompok 2. Berarti ketika kelompok 1 menyajikan materi, maka kelompok 2 sampai 8 itu jadi audiens. Ketika kelompok 2 menjadi presenter, maka kelompok 1 dan 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu menjadi audiens yang harus mengerjakan pretest dan posttest. Lalu di sini ada UTS, file doc-nya ada atau tidak, lalu LOA-nya sudah terbit atau belum. Kemudian di sini ada tugas kelompok, presentasi sesi 2, sorry ini bukan sesi 2, pasca UTS. Pretestnya nilainya berapa. Jadi ketika Anda mengikuti diskusi, itu kalau tidak ada nilai pretest, berarti Anda tidak hadir di perkuliahan itu. Itu ciri bahwa Anda mengikuti kegiatan diskusi, ada hasil pretest dan ada hasil posttest. Termasuk nanti kehadiran sebagai narasumber hadir atau tidak. Ketika dia jadi narasumber tapi dia tidak hadir, dia tidak bisa dipindahkan ke kelompok lain. Kemudian ada UAS, file doc, ada LOA-nya. Kemudian ada AAP secara umum, attitude, activity, dan partisipasi. Lalu nilainya ditotalkan, lalu nanti keluar angka mutu, lalu keluar nilai mutu. Ya, ada angka mutu, ada huruf mutu. Sini ada pedoman. Saya menuliskan petunjuk teknis. Tujuannya ini, punya pedoman dalam melaksanakan tugasnya, agar mahasiswa melakukan perencanaan dan mengelola waktu secara efektif, efisien, dan produktif. Jadi jangan sampai Anda punya banyak waktu luang, tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan benar gitu. Karena apa? Ya ditunda-tunda dan seterusnya. Kalau itu terjadi ya salah sendiri. Oke, kita masuk ke penjelasan tentang diskusi kelompok. Saya jelaskan satu persatu. Diskusi kelompok dilakukan sesuai waktu dan susunan nama yang telah disusun. Ya. Di mana itu? Di sini. Anda lihat baik-baik. Ada sheet 2, ada sheet 1. Kalau sheet 2
ke sheet 1 sebelah kiri ini tentang nama-nama Anda. Ini coba lihat, ini kan kelas B ya. Kelas B ini adalah ini. Dari mulai Ibnu Laksana Aulia Ramdhani sampai dengan Yuliani. Ini ada 19 orang. Nah, pertanyaan saya, apakah ada yang belum disebut? Atau sudah 19 orangnya? Ada semua ini? Sudah, Bapak. 19 ya, oke. Nah, setiap orang, Anda lihat ini, ada, saya ini deh, saya pindahkan ke sini. Perhatikan baik-baik. Di tampilan ini, saya sampaikan ini. Ini kelas B yang bagian bawah nih, regular B. Nah, ini ada 1, 1, 1. Maksudnya, ini berarti kelompok 1 nih. Untuk sebelum UTS. Nah, sebelum UTS. Ingat ya, kelompok sebelum UTS itu jumlahnya ada 8. Kelompok setelah UTS itu hanya ada 5. Nah, sekarang, dari mana pembentukan contoh Ibnu Laksana Aulia Ramdhani? Untuk kelompok sebelum UTS, dia kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok setelah UTS-nya juga kelompok 1. Ini 1, 1, 1. Sekarang kelompok 2-nya siapa? Muhammad Ali dan Muhammad Raka Fauzan. Ini satu lagi ada Muhammad Ridho Abdul Razak. Nih. Berarti 3 orang ini kelompok 2 yang tampil minggu depan. Kelompok 3 ini Nabi Nada Nabila Az-Zahra Rahman Agus Salim. Berarti ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4 Ridho Budi Utomo Rifki Abdullah. Kelompok 5 Robi Salim Sarah Nofis A'raf. Kelompok 6 Sophia Syafa'at Tunisa Siti Mimbi. Kemudian kelompok 7 Siti Roshidah Uswatun Hasanah. Kelompok 8 Wendy Saiful Mikdar Willy Alawiyah dengan Yuliani. Ini kelompok semester kelompok 8. Kelompok 8 untuk kelompok sebelum UTS. Ya. Nah, sekarang kalau setelah UTS, bagaimana susunan kelompoknya? Lihat baik-baik. Ini Ibnu Laksana Aulia Ramdhani itu kelompok 1. Kita berikan tanda kuning. Nanti kelompok 1-nya yang mana lagi? Di sini ada nih. Muhammad Ridho Abdul Razak itu kelompok 1. Nah, lalu dengan siapa lagi? Robi Salim ini kelompok 1. Lalu siapa lagi? Ada Uswatun Hasanah. Tuh, kelompok 1. Nah, berarti kelompok 1 dengan angka 1 yang sama, berarti dia sebutnya kelompok 1 masuk. Termasuk nanti kelompok 2 bagaimana? Ini Mileandi Indra. Kemudian contoh ini saya berikan tanda orange. Ya. Lalu ada Nada Nabila Az-Zahra, ini kelompok 2. Lalu ada Sarah Nofis A'raf, itu kelompok 2 juga. Lalu Wendy Saiful Mikbar itu nomor 2. Karena namanya sama. Jadi penentuan kelompoknya seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, tidak boleh dipindahkan, tidak diperbolehkan berpindah atau memindahkan materi atau anggota kelompok. Maksudnya, kalau misalkan nih kelompok 1 dia kebetulan si A kelompok 1 nggak bisa datang, misalnya kelompok 2, bisanya di kelompok 2. Padahal sudah ditetapkan dia kelompok 1, sudah, berarti dia tidak hadir pada saat presentasi, dia tidak bikin karyanya, sudah, berarti coba tidak dan tidak ada masuk lagi ke kelompok yang lain, nggak ada, kesempatannya hanya 1 kali. Jadi artinya jangan sampai disia-siakan. Anda jadi presenter nggak datang, rugi sendiri. Gitu. Jangan bilang, Pak, gimana kalau sakit? Nah, itu jangan ngomong begitu. Kalau ngomong begitu berarti memang Anda punya rencana pengen sakit. Atau Anda menjadikan modus sakit sebagai sarana agar posisinya Anda aman gitu, tidak apa-apain. Makanya saya ingatkan dari sekarang, pastikan Anda hadir. Ya. Sampai pun kalau misalkan posisinya seperti apa, pokoknya kudu hadir. Gitu. Lalu, tugas kelompok berupa artikel dan harus sesuai dengan template yang disiapkan. Maksudnya, untuk diskusi sesi 1 dan sesi 2 atau pra UTS dan pasca UTS,
Anda harus mengikuti ini nih, template-nya. Saya sudah siapkan template-nya. Nah, template-nya harus ikut ini. Nanti saya akan kasih tahu gimana caranya dan lain-lainnya untuk template ini. Coba lihat. Harus seperti ini bentuknya, ya. Jenis hurufnya ini Kandara, ini juga Kandara. Bentuknya begini persis, jangan berubah-ubah. Yang isinya beda nanti ini aja. Pak, gimana caranya agar kita bisa menuliskan benar tanpa harus mengganti-ganti ini? Gampang. Nih saya kasih apa? Kasih cara ya, kasih cara. Contoh nih, judulnya mau kita ganti. Padahal Anda sudah menuliskan di dalam file yang lain. Contoh di file ini nih. Nih. Ini tinggal gini aja nih. Lihat baik-baik ya. Nah, ini saya akan kopikan untuk pilih judul. Ini contoh saya jadikan judul. Ini judulnya nih. Set. Nah, ini copy. Ctrl C. Copy. Oke. Kalau sudah, masuk ke sini. Ke template. Supaya tidak ngetik lagi, Anda tinggal copy saja. Tapi sebelum di copy, ingat. Masuk ke paste. Pastenya yang A ini. Tapi ini hilang ya si garisnya. Berarti memang harus dipisahkan dulu garisnya. Nah, gitu. Terus ini gini nih. Set di blok kontrol paste A, paste bentuk A. Ya. Ini hanya merubah apa? Namanya saja, tapi jenis hurufnya tidak berubah. Ya. Ini yang benar kayak gini. Termasuk ini ke bawah nanti. Introduction-nya nanti jangan dirubah, metode jangan dirubah, yang dirubah ini aja nih. Ini. Gitu. Ya. Ini adalah untuk template apa? Diskusi pra UTS dan pasca UTS. Lanjut. Nah, isi artikel sesuaikan dengan subbab yang terdapat dalam bagan bahan kajian. Mana bahan kajian? Yang ini nih. Nih. Nih bahan kajian. Jadi apa yang Anda tulis sesuaikan dengan bagian ini. Contoh kelompok 1 nanti adalah tentang prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Yang akan dibahasnya adalah perencanaan dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran, pengelolaan dan pelaporan hasil evaluasi pembelajaran. Ini aja yang dibahas nih. Ya, ini yang dibahas. Ini kelompok 2, ini kelompok 3 dan seterusnya. Lalu, ini ada hal menarik nih yang mungkin perlu dilakukan juga oleh Anda. Harus lebih banyak mencari sumber dari artikel ilmiah. Jangan lupa cantumkan doi-nya. Jumlah sumber minimal 30 buah artikel. Ingat ya, minimal sumbernya 30 artikel. Pak, dari mana saya bisa mendapatkan itu? Gampang. Anda bisa buka Google Scholar, saya sudah pernah sampaikan. Anda juga tinggal buka Publish or Perish, nanti silahkan juga. Atau Anda silahkan mencari di Google juga, dan lain. Banyak sekali deh artikel jurnal. Kemudian, ketika nanti artikelnya sudah oke, sudah selesai, siapkan PPT yang baik, bagus, dan menarik. PPT-nya. Ingat ya, diskusi, nah ini ada lagi yang mungkin belum pernah Anda lakukan. Diskusi dimulai dengan penyampaian link Google Form atau aplikasi Quizy untuk pretest. Jadi, setiap kelompok wajib menyusun soal pretest dan posttest. Jumlahnya 15 buah, bentuknya pilihan ganda, banyaknya pilihan gandanya hanya 5. A, B, C, D, E. Nah, itu disampaikan kapan? Lihat nih. Bahan dari materi yang dibuat oleh presenter. Jadi presenter membuat soal pretest dan posttest dari materi yang sudah dia susun. Kemudian, waktu pretestnya berapa lama? 5 menit saja. Dan itu dilakukan kapan? Sebelum paparan dilakukan, si presenter mengirimkan linknya. Anda boleh di grup, link kirim. Nanti diklik, berarti dikerjakan. Waktunya hanya 5 menit. Bayangkan, 15 soal,
5 menit. Karena soalnya hanya pilihan ganda saja. Nah, itu dijadikan sebagai cara mengevaluasi kehadiran mahasiswa di satu sisi, dua sebagai early warning agar mahasiswa tepat waktu bisa ikut dalam kegiatan perkuliahan, yang ketiga juga sebagai data bahwa ini mahasiswa pada saat Anda presentasi hadir atau tidak. Nah, tolong harus berimbang antara yang mudah, sedang, dan sukar. Jadi tidak semuanya sukar. Juga tidak semuanya mudah. Oke, soal pretest dan posttest itu harus beda, jangan sampai sama. Pretest tujuannya untuk agar Anda sebagai presenter tahu tentang kesiapan mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan, dalam mengikuti kuliah. Kalau posttest juga salah satunya adalah untuk mengetahui capaian akhir dari penguasaan dia selama mengikuti perkuliahan itu. Ya. Nah, setelah posttest dilakukan 5 menit, oke, selesai. Lanjutkan ke, nah, mohon diingat, melakukan pretest hanya diberi waktu kelonggaran 15 menit. Kalau Anda tidak paham tentang cara membuat limiting timer di dalam Google Form atau di dalam YouTube, nanti boleh nanya. Ada di dalam YouTube tentang bagaimana caranya membuat apa jadi orang yang isi Google Form itu dibatasi waktunya, tidak boleh lebih, ya. Jangan sampai udah 2 minggu dia bisa isi lagi, nggak bisa. Lalu setelah itu, setelah pretest 5 menit, lanjutkan dengan presentasi kelompok. Paparan kelompok itu hanya 10 menit saja. Hanya disampaikan pointer-pointernya saja. Nah, audiens itu dipastikan mendapatkan dan membaca materi bahan dari presenter. Kapan? Minggu depan itu harus sudah dipastikan, karena semuanya sudah selesai. Berarti untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang akan tampil minggu depan, dia harus menyiapkan bahannya lebih dulu. Karena dia akan tampil. Ya. Kalau akan tampil, posisinya adalah dia harus menyiapkan semuanya secara lengkap. Lalu, lakukan tanya jawab, dipadu moderator dan juga presenter. Berapa lama? Berapa lama? Kurang lebih ya, kalau ada 2 kelompok, berarti kurang lebih 40 menit. 40 menit. Ini diskusinya 40 menit. Maka, audiens harus menyiapkan pertanyaannya sejak awal. Jangan sampai tidak ada pertanyaan karena tidak baru ikut kegiatan ininya waktu itu gitu. Jangan terjadi seperti itu. Jika dalam satu pertemuan tampil 2 kelompok, maka dilakukan paparan kelompok secara berurutan, lalu lanjutkan dengan tanya jawab. Jadi lanjutkan dulu dengan presentasi, lalu tanya jawab. 20 menit terakhir adalah paparan dosen. Dosen waktunya 20 menit. Ditutup dengan, nah, setelah beres dosen menyampaikan materi, nanti kemudian ditutup membagikan link post test oleh kelompok presenter. Waktunya juga 5 menit. Itu pada saat pelaksanaan diskusi. Kelompok presenter melakukan rekap hasil pretest dan posttest. Direkap tuh semuanya. Kan udah ketahuan hasilnya. Hasil rekapitulasi dikirim ke PJ dalam bentuk Excel. Dalam hal Excel itu hasil pretest dan posttestnya. Ya, bisa lupa nih. Nah, sementara dalam bentuk doc atau Word untuk laporan hasil diskusi. Jadi tiap kelompok harus punya catatan hasil diskusi. Isinya apa saja? Ini ada. Tiap kelompok laporan hasil diskusi bahwa tiap kelompok wajib mencatat mahasiswa yang hadir, penanya, penanggap, dan menuliskan pertanyaan dan jawabannya. Jadi dibuatkan pada hari tanggal sekian telah dilaksanakan perkuliahan dalam bentuk eh, diskusi, yaitu yang hadir siapa, kelompok berapa, gitu. Keterangan kalau tidak hadir kenapa, dan jelaskan. Oke, 18. UTS dan UAS itu dalam bentuk artikel jurnal. Nah, ini saya pikir untuk diskusi sudah selesai. Nanti silakan ditanya kalau ada hal yang perlu disampaikan. Untuk UTS dan UAS itu dalam bentuk artikel ilmiah yang dapat ditulis sejak pertemuan ke
Sekarang kan pertemuan 3, kemudian pertemuan ketiga sekarang itu bisa. Setelah mendapatkan penjelasan dan arahan dari dosen pengampu, tiap mahasiswa akan mendapatkan judul artikel untuk pemenuhan UTS dan UAS secara individual. Nah, dari mana itu didapatkan? Ini coba lihat file Excel ini. Di file Excel ini, Anda contoh nih, Ibnu Laksana Aulia Ramdhani. Dia kebagian jenjang MI kelas 3 untuk mata pelajaran fikih. Anda bisa download ini bukunya di sini. Dan terus ke bawah, Mileyandi Indra dapat bukunya kelas MI kelas 4, fikih. Dan seterusnya sampai ke bawah. Tiap orang beda-beda, ya. Kemudian kalau Anda ingin tahu bukunya, klik aja ini. Klik bukunya, nanti ketemu. Tinggal download saja buku ini. Nanti di buku ini, apa yang harus Anda lakukan? Saya jelaskan di sini. Ada tentang soal UTS. Nih UTS. Tapi sebelum itu saya bacain dulu yang terakhir nih. Dua poin terakhir. Nilai hanya akan keluar jika untuk UTS dan UAS, maksudnya setelah semuanya beres nih, presentasi selesai, apa-apa selesai beres, nilai hanya akan keluar jika artikel untuk UTS dan UAS sudah publish atau sekurang-kurangnya telah mendapatkan LOA. Kalau LOA kan udah dipastikan publish. Kemudian nomor 21, mahasiswa wajib melakukan searching dan hunting jurnal target minimal 2 buah. Artinya 2 buah itu untuk apa? Satu jurnal untuk UTS, satu jurnal untuk target UAS. Nah, dari mana jurnal targetnya dan lain-lainnya? Nih, saya sudah buatkan, nih ada di dalam file Excel, ada sheet sebelah kanan, jurnal PAI dan MPI. Nah, Anda fokus saja ke jurnal yang PAI ini saja. Nih, lihat. Ini saya tuliskan yang berbayar. Artinya saya sudah cari snack sini, pokoknya yang penting buat mahasiswa dapat pedoman dari mana-mananya. Nih, ini kalau yang tidak bersinta jangan dulu dikejar lah. Kejarlah yang bersinta dulu. Contoh ini, Win Said At-Tarbawi. Mau diklik? Boleh. Ini jurnalnya. Jurnal Kajian Kependidikan Islam. Tuh. Anda lihat fokus and scope-nya. Nah, Anda lihat di sini. At-Tarbawi, Jurnal Kajian Kependidikan, File Islamic Religious, PAI berarti masuk ya. Published in twice a year, June and Desember. Tuh rata-rata di bulan Juni dan Desember. Gitu. Juni dan Desember, oke. Kemudian, focus this journal is published high quality studies of file Islamic studies, studying and strengthening PAI science, tentang keilmuan PAI. PAI teaching, PAI learning, PAI curriculum development, dan lain-lain. Kita bisa masuk ke ranah itu. Ya. Kemudian, apakah berbayar atau tidak? Lihat author fees-nya. At-Tarbawi Jurnal Kajian Kependidikan Islam will not charge anything to the author for submission fee or publication fee. Jadi tidak berbayar. Jadi kalau untuk Anda, ya tidak ada alasan untuk tidak ditulis di sini. Ini bisa PAI. Nah, ini masuknya Sinta 5. Pak, boleh Sinta 5? Boleh. Yang penting jangan Sinta 6. Ya. Ini saya sudah klasifikasikan mana yang berbayar, mana yang tidak. Ini ada yang sampai 1.250.000, ada yang sampai 50 US dollar, ada yang 1,5 juta. Ini yang Sinta-Sintanya tinggi ya. Sinta 2, Sinta 1, memang relatif besar. Tapi ini yang PA ini juga ada nih, gratis-gratisnya. Oh, ini PA gratis. Author fees gratis. Ini jurnal UMPO namanya. Jurnal UMPO. Aristo di perguruan tingginya namanya UMPO. Saya juga nggak tahu nih UMPO atau naon. Kapan ini terbitnya? Biasanya suka disebutkan. The purpose of Journal Aristo publication to the disseminated thoughts, ideas, and research had been quoted. Ini bisa dimasukkan untuk PI. Terus, nah ini sudah. Artinya baca dulu template-nya. Dari mana temu template? Template-nya lihat di sini. Ada biasanya di setiap jurnal itu pasti ada template-nya.
Kalau nggak lihat template-nya, lihat aja nanti hasil karya terakhir. Arsip, di arsipnya buka. Seperti ini, Coherent yang sekarang. Ya, ini contohnya nih. Sociology, governance, politic issue. Ini kalau nggak masuk berarti lewat deh. Yang Aristo ini kayaknya nggak masuk nih Aristo mah. Saya harus keluarkan Aristo dari sini. Mana? Mana? Oke, lihat baik-baik. OTS, Anda perlu menentukan jurnal target. Yang tadi saya bilang. Jurnal targetnya minimal Sinta 5. Jangan jurnal yang belum terakreditasi. Jadi pastikan harus jurnal yang jangan sampai tidak terakreditasi. Dari mana tahunya? Lihat ada Sinta 1, 2, atau 3-nya. Cari jurnal yang sesuai fokus dan ruang lingkupnya. Temukan template-nya, pelajari author guidelines-nya, hubungi pengolah jurnalnya bahwa Anda izin akan mengirimkan naskah artikel ke jurnal mereka. Tulislah artikel sesuai dengan template dan author guidelines. Anda juga perlu memperhatikan bulan apa untuk tiap bulannya edisi itu terbit. Karena beda-beda. Seperti contoh nih, di sini nih. Ini bisa ada yang setahun 2 kali, ada yang setahun 4 kali, ada yang setahun 3 kali. Ya, seperti ini nih. Ada jurnal Al-Afkar. Ini 4 kali dalam setahun. Januari, April, Juli, Oktober. Nah, kalau Anda mau masuk di bulan Juli itu bisa. Juli. Masuk. Ini free. Si tampan. Nah, next. Mahasiswa perlu mengumpulkan artikel ilmiah. Maksudnya bahan. Mengumpulkan bahan dari artikel ilmiah yang memiliki relevansi tujuan, konten, atau metode penelitiannya. Hal ini sebagai referensi untuk artikelnya. Satu. Juga sebagai penjelas atau pembanding untuk riset awal agar mahasiswa dapat menemukan state of the art, novelty, atau research gap dalam penelitiannya. Maka mahasiswa bisa menggunakan AI. Silahkan menggunakan aplikasi AI dan lain-lain untuk membantu tugas Anda. Jangan lupa untuk melakukan parafrase saat Anda menulis artikel. Bagaimana cara menulis? Nanti perlu ada lagi teknik khusus. Oh, kudu nulis, kudu kieu, kudu kitu, kudu kieu, dan lain-lain. Ya. Kemudian, tiap mahasiswa telah mendapatkan bahan untuk kajian berupa link yang berisi buku. Tiap mahasiswa mendapatkan buku yang berbeda dari sisi kelas, jenjang, dan juga jenis buku. Kan beda-beda ya. Nah, lalu Anda melakukan mini research ke lapangan sesuai dengan jenis dan poin satu di atas. Maksudnya poin satu, poin di atas. Poin di atas. Jika diperlukan surat izin mini research, silakan hubungi, ini maksudnya silakan hubungi pihak TU Pasca. Dihubungi. Pak, saya minta surat izin untuk melakukan mini research di mata kuliah ini, dan seterusnya. Lalu mahasiswa meminta izin ke TKP, maksudnya ke lokasi, untuk melakukan mini research. Kemudian yang diteliti adalah tentang bagaimana, nah ini khusus untuk soal UTS ya, perhatikan baik-baik, untuk artikel UTS. Yang diteliti adalah tentang bagaimana evaluasi pembelajaran PAI pada materi XXX. Maksudnya apa? Pada saat Anda ke lapangan, itu materi apa yang sedang berlangsung saat itu. Nah, berarti Anda lihat di dalam buku itu apakah bahan itu ada atau tidak. Kalau ada berarti ini Anda menguji cobakan soal
soal ya, yang ada di dalam buku dengan disesuaikan pada materi yang sedang berlangsung di TKP. Contoh, saat ini sedang berlangsung ternyata materi ke-8 tentang iman kepada Nabi, contohnya. Nah, berarti Anda pun menyampaikan uji cobakan soal itu yang bagian itu saja. Gitu. Nah, lalu pada saat Anda mendapatkan hasilnya, kemudian dianalisis hasilnya, hasilnya dianalisis, kok bisa Pak menganalisis soal teh dari mana ilmunya? Ilmunya itu dari sini, di diskusi sesi sebelum UTS. Gitu. Ilmunya itu, teori-teori yang dipakai ini dari situ. Hasil analisis itu berupa uraian yang kritis terhadap hasil evaluasi yang dilakukan di TKP. Nanti saya akan perlihatkan contoh-contoh artikelnya. Ya. Naskah artikel untuk UTS harus dikirimkan terlebih dahulu kepada dosen pengampu, kepada saya. Untuk dicek similaritinya, dibaca dan ditelaah untuk nantinya diberikan komentar agar terlebih dahulu direvisi oleh si autor. Tuh, ya. Lalu, agar naskah Anda bisa terbit di bulan Juni atau bulan Juli 2024, maka maksimal naskah harus sudah submit di OJS. Submit itu artinya berkirim ya, terkirim di OJS itu pada April minggu pertengahan. Berarti 1 bulan lagi ke depan. Bisa Pak dari sekarang saya ke lapangan aja untuk mendapatkan hasil ini untuk UTS? Bisa? Bisa. Dapat tidak? Mumpung sekarang kan belum libur. Belum libur. Libur paling sampai minggu depan lagi ya, sampai akhir bulan inilah, akhir bulan ini. Berarti masih ada 2 minggu Anda untuk melakukan ke lapangan untuk menguji cobakan. Gitu. Makin cepat naskahnya selesai, makin cepat juga Anda bisa lakukan submission atau pengiriman naskah. Bersiap jika setelah submission akan ada revisi untuk dikerjakan sesuai dengan arahan dari editor, arahan reviewer dan juga editor. Ini untuk UTS. Oke. Kalau untuk UAS, bedanya dikit, sebetulnya bedanya dikit. Anda perlu menentukan jurnal target sama. Pak, bolehkah saya jurnal target untuk UTS dan UAS itu disamakan? Tidak boleh, harus berbeda. Ya. Cari jurnal yang fokus, yang sesuai fokus dan ruang lingkupnya. Temukan template-nya, pelajari author guidelines-nya, hubungi pengolah jurnalnya bahwa Anda izin untuk mengirimkan naskah ke artikel ke jurnal mereka. Tulislah artikel sesuai dengan template dan author guidelines dari si jurnal itu. Anda juga perlu memperhatikan bulan apa untuk tiap edisi itu terbit. Untuk apa? Karena dalam rangka kita tahu kapan nih terbitnya. Rata-rata di juri itu terbit makanya. Minimal kalau bulan April itu sudah mulai review sebetulnya. Makanya harus lebih cepat lebih baik. Lalu nomor 3, mahasiswa perlu untuk mengumpulkan bahan. Nah ini perlu mengumpulkan bahan berupa artikel ilmiah yang memiliki relevansi tujuan, konten, dan juga atau metode penelitiannya yang sama dengan yang akan kita buat. Hal ini adalah sebagai referensi untuk artikelnya sendiri. Juga sebagai penjelas pembanding agar riset awal agar mahasiswa dapat menemukan state of the art atau novelty atau research gap dari penelitiannya. Gitu. Tiap mahasiswa telah mendapatkan bahan untuk dikaji berupa link yang berisi buku, maksudnya telah ditentukan buku apa yang dipakai, yang dikaji dan lain-lain. Untuk pembuatan artikel UAS. Nah, UAS berupa kajian analitis berupa artikel terkait kajian analitis dan kritis terhadap butir soal yang terdapat di dalam buku tersebut. Mau pilihan ganda, mau esai, ataupun jenis lainnya. Dan ini bisa Anda kerjakan dari sekarang. Dilihat dari kualitas soal berdasarkan HOT. Ilmunya dari mana, Pak? Ini lihat. Yang dianalisis adalah sesuai dengan paparan diskusi yang secara teoretis disampaikan pada diskusi setelah UTS, kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Tapi Anda bisa pelajari dari awal semuanya, tanpa harus menunggu mereka selesai dulu.
kebayang lama selesai kudu bulan naon gitu kan. Kemudian naskah artikel untuk UTS, sorry bukan UTS, UAS maksudnya. UAS harus dikirimkan terlebih dahulu kepada dosen pengampu, kepada saya maksudnya, untuk dicek similaritinya, dibaca dan ditelaah untuk nantinya diberikan komentar agar terlebih dahulu diperbaiki oleh autor. Itu. Agar naskah Anda bisa terbit di bulan Juni dan atau Juli 2024, maka maksimal naskah Anda harus sudah submit itu terkirim di OJS itu pada bulan April, itu minggu pertengahan. Jangan telat. Makin cepat naskahnya selesai, makin cepat juga dilakukan submission atau pengiriman naskah. Nah, kemudian sama dengan yang tadi, bersiap jika setelah submission akan ada revisi yang akan dikerjakan, yang harus dikerjakan oleh autor berdasarkan arahan dari reviewer dan editor. Nah, itu soal UAS. Bagaimana susunan penulis dalam artikelnya? Ini penulis satu diisi oleh nama mahasiswa, nama Anda, nama afiliasi tempat Anda, bagusnya adalah lokasi tempat bekerja Anda sekarang. Bukan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Karena itu kan tempat kuliah Anda. Penulis dua, Bambang Samsul Arifin, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ini emailnya. Bambang Samsul Arifin @uinstd.ac.id. Penulis tiga, nama saya. Jangan sampai salah nama nih, salah nulis. Ini menang berbodas sih. Ya. Kemudian ini adalah afiliasinya, lalu di sini adalah alamat emailnya. Singkat saja, mulyawan@uinstd.ac.id. Oke, kalau sudah, nanti Bapak Ibu silakan jelaskan di dalam grup tentang persiapan-persiapan atau hal-hal yang akan Anda lakukan pada saat melakukan presentasi, diskusi pra UTS, diskusi pasca UTS, ataupun juga penulisan artikel jurnal. Begitu, Bapak Ibu. Nah, sebelum dilanjut lagi, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Berikan kesempatan untuk bertanya. Rifki Abdullah orangnya yang mana nih? Nggak ada di kelas? Di kelas, di kelas. Sok. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Pak sudah memberikan referensi jurnal, Pak. Kenapa? Sudah menyertakan referensi jurnal yang akan digunakan oleh kami, Pak. Ah, maksudnya Apakah cari jurnalnya gitu? ya yang tadi Pak, yang banyak jurnal itu Pak, yang Maksudnya yang ini bukan? Yang ini? ya Pak. Itu ada di file Excel yang tadi saya kirim di grup. Maksudnya kalau di luar daripada yang Oh, direkomendasikan boleh, 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 boleh. Maksudnya apa gitu? Boleh. Pak, boleh nggak saya di luar yang Sinta 4-nya, yang Sinta 5-nya itu bukan dari yang Bapak sampaikan? Silahkan. Itu mah eh, saya hanya membantu saja menampilkan gitu maksudnya. Ya. siap. Kalau misalkan di luar itu Anda punya kenalan pengelola jurnal, contohnya yang Sinta 4, boleh lah. Tapi kalau punya kenalan yang pengelola Sinta 4, itu jangan sampai eh, jangan sampai 3 orang atau 2 orang ke sana semua. Nanti biasanya ditolak. Kenapa? Karena penulis 2 dan 3-nya kan sama saya dengan Pak Bambang. Jadi harus terpisah. Minimal satu artikel masuk ke satu jurnal. Kan jurnal itu ribuan, tidak satu, banyak banget. Ya, oke, boleh Pak Robi silakan ya. Jurnal yang lain silakan. Banyak banget kalau Anda mau, gampang kok ininya caranya. Ini nih.
Coba lihat share screen saya. Nah, ini untuk apa? Untuk nih, Anda tinggal masuk ke sinta.kemdikbud.sinta.kemdikbud.id. Masuk ke source berupa jurnal. Source jurnal. Nah, Anda mau Sinta berapa? Saya Sinta 4, Pak. Cari aja ini. Filter dulu, filter. Oke. Sinta 4. Lalu education, klik. Setelah itu filter jurnal. Ada 354. Tapi 350 itu tampilan. Jadi kalau ini ada jumlah tampilannya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10 nih. 10 apa? 10 judul artikel. Di sini ada 354. Berarti 10 kali 350. Ada 3054 buku. Sorry. 3.540 artikel yang Sinta 4 untuk pendidikan. Anda tinggal masukin satu aja, dua dengan yang apa? Yang UAS. Kan masih banyak yang belumnya, yang enggak gitu. Tapi tentu harus disesuaikan juga dengan skop jurnalnya. Biasanya ditolak itu salah satunya karena tidak sesuai dengan ruang lingkup jurnal, itu masalahnya. Ini saya belum ketemu nih yang pas nih. Apakah jurnal pembelajaran, apakah jurnal apa gitu. Ada jurnal PKN, ada jurnal Prodi, PGMI, ada edukasi pendidikan dasar. Kalau Anda bahannya dari MI atau SD itu bisa dipakai masuk ke sini. Karena yang penting kan sesuai dengan tingkatannya. Jurnal Papeda, jurnal publikasi dasar. Apalagi Fitrah, Journal of Education Indonesia. Ini sudah pernah banyak yang nulis ke sini. Kalau nggak salah ya. Kemudian Anda buka lagi yang bagian ini, halaman 3-nya. Tuh, banyak sekali. Kalau untuk mencari jurnalnya, ya, jurnal. Pak, saya mau pengen langsung ke fokusnya gimana caranya? Gini, masuk ke Google Scholar. Google Scholar masuk nih. Kemudian contoh materi kelompok 1, materi tentang ini apa? Tentang UTST. Itu kan tentang bagaimana mengaplikasikan soal apa? Menganalisis data, menganalisis apa? Hasil jawaban dari mahasiswa yang ada di lokasi tempat Anda riset untuk apa? Diketahui kualitas soalnya. Nah, gitu. Boleh jadi Anda lihat ke sini nih. Kualitas soal. Kualitas butir soal. Bisa. Ada nggak? Tuh, analisis kualitas butir soal. Peran analisis butir soal sebagai begini, banyak banget. Analisis butir soal. Tuh, ini artikel-artikel yang bisa Anda baca, yang bisa dijadikan tempat untuk riset Anda sendiri. Analisis soal PAI langsung, PAI aja lah. Tuh, analisis sumber literasi keagamaan PAI, evaluasi pembelajaran pada anak berbulan, analisis kebijakan standar. Nah, ini persiapan guru dalam menentukan tipe soal evaluasi PAI itu. Seperti apapun ya yang Anda tulis, pastikan rujukannya melihat ke buku yang Anda pegang. Oh, saya kelas 3 nih. Oh, berarti tentang SD atau MI kelas 3 aja gitu. Nggak usah kemana-mana. Untuk artikel jurnalnya banyak sekali. Atau Anda bisa masuk ke garuda.kemdikbud.go.id itu. Garuda.kemdikbud ya. Anda tinggal tulis di sini analisis butir
soal AI. Nanti keluar apa? Keluar air kah? Keluar api kah? Tuh, kualitas butir soal tinjau dari bla 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 bla. Dan ini bisa dikutip. Ya, bisa dikutip. Berbeda dengan artikel UTS dan artikel apa pas artikel sesi 1 dan sesi 2 itu mah teoritis, tapi tetap harus menggunakan rujukan dari artikel jurnal juga. Demikian, ada yang bertanyakan? Terima kasih tadi. Terima kasih tadi. Izin Nah, bertanya, Bapak Bapak. Arif, ya. Oke, yang lain? Siapa? Untuk metodologi penelitiannya itu ada ketentuannya nggak, Pak? Untuk artikel UTS dan UAS. Kalau untuk artikel, metode penelitiannya kepustakaan. Kepustakaan saja. Tapi kalau untuk yang UTS itu karena dia ke lapangan kan, mendapatkan materi dari lapangan, itu berarti Anda bisa studi kasus, bisa. Jadi kualitatif jenisnya studi kasus. Begitu. Ya. Tidak kepustakaan 100%, karena oleh yang kepustakaan 100% boleh jadi itu hanya yang artikel UAS. Kalau untuk artikel sesi 1 dan sesi 2 itu mah rata-ratanya memang kepustakaan. Kepustakaan. Ya. Kecuali UTS. UTS mah itu kan ada kelapangannya. Berarti dia bisa studi kasus. Demikian. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Bertanya Bapak, Silakan. untuk pengumpulan tugas di minggu depan dikumpulin di Google Drive saja Ya. Bapak atau lewat email? Di PJ. Di PJ nanti dibuat link Google Drive-nya, nanti kasih ke saya. Terus itu Bapak untuk pengumpulan laporan hasil diskusi setiap harinya ditampung dulu di PJ atau langsung dikirim ke Bapak dari PJ? Ditampung di PJ. Bapak nanti terakhir. Supaya nanti ketahuan kalau yang nggak ngerjain itu berarti dia memang nggak aware dari awal. Mentang-mentang ditagih na engke, terus dikerjakan na engke, padahal akhirnya nggak dikerjain. Nah, itu aja persoalan. Jadi sebetulnya ini semuanya batu ujian aja. Kelengkapannya nanti kan di checklist. Ada atau tidak, kalau tidak ada ya coret, nggak ada. Mungkin membuat laporan diskusi itu receh ya, gampang. Tapi ketika tidak dikerjakan itu jadi hal yang menakutkan, itu bisa jadi mengurangi nilai. Gitu. Oke, cukup? Siti Rosida? Oke. Saya setiap minggunya pasti juga akan membantu Anda melakukan paparan terkait dengan artikel jurnal, termasuk konten materi tentang evaluasi pembelajaran. Harapannya sederhana sih, Anda punya kemampuan dan juga Anda memiliki komunikasi, itu aja. Pastikan cari dulu jurnal-jurnal yang gratis lah. Banyak kok yang gratis juga, walaupun harus nunggu lama. Pak, kalau cepet saya mau yang berbayar gimana ya? Terserah Anda itu mah. Ya, tapi saya rekomendasikan yang gratis dulu lah. Yang penting kalau pengen diterima yang gratis apa? Naskahnya harus rapi, bener. Gitu. Ya. Oke, ada lagi? Silakan. Ada pertanyaan lagi? Kita sampai jam berapa nih? Jam kedua itu sampai jam berapa? Jam 11. Jam 11. Ayo, ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas-tugas? Kalau tidak ada, berarti aman dong. Semuanya udah paham. Untuk Google
Google Form untuk Quizy, nggak ada masalah? Nggak ada masalah atau masalah banget? Itu artikel Hah? Kenapa? Artikel kenapa? Ya, ada waktu kurang lebih 20 menitan lagi untuk Anda bisa mengkaji dulu bahan-bahan yang saya kirimkan tadi. Minggu depan pokoknya semua kelompok sudah mengumpulkan bahan presentasinya. Ya kalau misalkan Pak saya nggak ngumpulin Pak minggu depan gimana? Ya berarti Anda punya soft skill yang rendah, tidak bisa tepat waktu. Dan itu bisa mengurangi nilai secara keseluruhan kalau attitude Anda kurang bagus. Ya banyak nyebutin masalah, banyak nyebutin excuse. Pokoknya gini, saya akan melayani Anda selama 1 semester ini terkait dengan tugas-tugas ini. Kalau Anda tidak manfaatkan itu, ya rugi sendiri. Saya akan membuka waktu untuk saya siap diganggu oleh Anda selama perkuliahan ini ya, selama perkuliahan. Tapi kalau nanti nilai sudah keluar, Anda tidak lagi bisa secara mudah berhubungan dengan saya, apalagi urusannya hanya sebatas receh, urusan nilai, urusan tugas yang belum selesai. Saya nggak layani. Tolong dicatat baik-baik. Kalau tidak mengerjakan hal-hal yang tadi saya minta, ya resikonya Anda sendiri yang menanggung. Jangan sampai, ini saya kasih tahu ya, angkatan semester 4 Anda nih sekarang yang sedang menyelesaikan tesis, ada yang mau kampret, nilainya belum keluar dari saya. Karena kalau saya mengeluarkan nilai itu pasti saya kosongkan nilainya. Nanti biar mahasiswanya yang nanti menghubungi saya. Tapi dia akan sulit ketemu saya, dia akan sulit bertemu saya, dia akan sulit menghubungi saya, karena saya akan mempersulit dia sendiri. Saya kasih tahu dari sekarang buat Anda nih, bukan untuk apa-apa, tapi buat Andanya aware. Saya menyiapkan diri saya untuk melayani Anda selama 1 semester ini full. Oke? Selama 1 semester ini full saya melayani Anda. Selama mata kuliah ini saya jadikan sebagai kewajiban mengajar saya. Tetapi jika nanti kontraknya beres itu kapan? UAS selesai. Oke, nilai keluar. Ya. Di saat yang sama kemudian Anda ternyata LOA-nya belum ada, tugasnya belum selesai, nggak dikerjain, dan lain-lain. Kemudian nanti saya lihat di PJ ternyata banyak poin yang kosong, ya saya tidak akan keluarkan nilai. Walaupun Anda mau komprehensif contohnya. Saat ini kakak kelas Anda ada sekitar 10 orang yang bermasalah dengan mata kuliah saya. Kenapa? Karena dia tidak mengerjakan dan tidak publikasi. Pak, tapi saya sudah mensubmit tulisan saya ke jurnal. Iya, tapi mana LOA-nya? Nggak ada, Pak. Iya. Berarti Anda tidak effortnya nggak tinggi gitu loh. Usahanya nggak gede. Anda cuma kirim doang, terus Anda nggak kawal, Anda nggak peduli. Ya siapa yang juga yang mau peduli juga. Jadi kalau Anda memang peduli dari sekarang nih, sok kerjain nih bulan Maret ini. Bulan Maret ini. Kerjakan, April selesai, jangan tunda, langsung submit, langsung konsultasi dengan saya, dan seterusnya. Sehingga nanti apa? Anda bisa cepat selesai tugasnya. Bayangkan, UTS dan UAS, soalnya sudah saya kasih dari sekarang. Nggak ngedadak gitu. Kalau Anda bilang, ya Pak, saya kan sibuk lah, A, B, C, D. Ya kalau sibuk, jangan kuliah. Ya nggak? Di rumah aja. Kalau sibuk, ini buat teman-teman yang sibuk, yang biasanya beralasan masalah kesibukan, saya bilang udah nggak usah kuliah, ya. Anda cukup di rumah aja kalau nggak mau sibuk. Apalagi hanya persoalan tugas.
Ada pertanyaan? Saya akan menyampaikan materi saya mungkin dalam bentuk video, biar Anda bisa juga mengulang-ulang lagi materi. Ya. Dirasa cukup? Oke. Video ini akan saya upload di YouTube. Silakan Anda ulang lagi. Caranya, teknisnya, dan lain-lain. Dan video ini akan menjadi saksi jika suatu saat Anda bermasalah dengan saya terkait masalah nilai. Anda nontonlah video yang ketiga, di pertemuan saya sudah jelaskan itu semua. Dan jauh sebelum semuanya terjadi, jangan sampai itu terjadi ya. Yuk kita tuntaskan semua. Dengan selesai. Ya. Oke, terima kasih sudah membersamai saya. Ada waktu 20 menit lagi untuk mempelajari hal-hal yang Anda bisa koreksi. Manfaatkan waktu dan sibukkan diri Anda untuk menyelesaikan semua kewajiban-kewajiban Anda. Kalau kewajiban Anda sendiri tidak Anda kerjakan dengan benar, apatah lagi kalau Anda diberikan tanggung jawab yang lain. Jadi jangan sampai berpikir begini, kenapa sih saya begini terus? Bukan saya begini terus. Apakah selama ini Anda bersyukur nggak ketika dalam posisi itu Anda mengerjakan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Anda? Saya kan nggak mungkin ngasih tugas ini kepada orang yang tidak kuliah, cicing-cicing di rumah, dan lain-lain. Enggak. Tapi kepada mereka yang mau kuliah. Gitu. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wal muwafiq ila qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.